Pelatih Juventus, Thiago Motta, secara terbuka memberikan penilaian tentang performa Jai Itzes, yang dinilainya sangat merepotkan lini depan timnya. Bek timnas Indonesia yang kini memperkuat Venezia tersebut, berhasil mematikan pergerakan para pemain depan Juventus, termasuk Dusan Vlahovic, yang kesulitan menghadapi penjagaan ketat dari Itzes. Bahkan, Itzes mencetak gol di menit ke-83, yang hampir saja membuat Juventus mengalami kekalahan. Penampilan impresif ini, membuat Thiago Motta semakin tertarik untuk merekrut bek 24 tahun itu pada bursa transfer musim dingin 2025. Thiago memuji kontribusi Itzes dalam membantu Venezia, meraih hasil imbang melawan Juventus. Dia sangat berbahaya dalam situasi bola mati, golnya nyaris menghancurkan peluang kemenangan kami, ungkap Motta. Kehadiran Itzes memang memperkuat lini belakang Venezia, yang berhasil tampil solid melawan tim sebesar Juventus. Bermain penuh selama 90 menit, Itzes mencatatkan statistik mengesankan, termasuk 1 gol dan performa pertahanan gemilang, dengan rating pemain sebesar 4,7 dari 5. Tak heran, Itzes menjadi bahan perbincangan setelah mencetak sejarah, sebagai pemain Indonesia pertama yang mencetak gol pada debutnya di Liga Italia. Di sisi lain, rumor ketertarikan Juventus terhadap Itzes mulai santer terdengar, terutama setelah beberapa bek mereka mengalami cedera ACL. Demi memperkuat pertahanan, Juventus kini gencar mencari pemain baru untuk didatangkan. Bahkan, jauh sebelum pertandingan Venezia melawan Juventus, tim pemandu bakat Juventus sudah memantau performa Itzes saat Venezia menghadapi Lecce. Menurut laporan Tuttosport, para pencari bakat Juventus hadir di Stadion Pierluigi Penzo untuk menyaksikan laga tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa minat Juventus terhadap Itzes bukanlah hal baru. Meski demikian, kepindahan Itzes ke Juventus masih terganjal kontraknya di Venezia yang berlaku hingga 2027. Jika Juventus serius merekrut Itzes pada bursa transfer Januari 2025, mereka harus siap menebus sisa kontraknya. Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih penuh tantangan. Meski saat ini berada di peringkat ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, peluang mereka untuk lolos tetap terbuka. Dengan raihan 6 poin dari 6 pertandingan, timnas Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua. 4 laga krusial yang akan digelar pada tahun 2025, akan menjadi penentu nasib skuad Garuda dalam mengejar mimpi tampil di Piala Dunia. Kesempatan untuk lolos langsung masih ada, tetapi jika gagal, timnas Indonesia masih bisa melanjutkan perjuangan melalui babak keempat kualifikasi. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia akan menjadi elemen penting untuk mewujudkan impian besar ini. Pertandingan sisa akan sangat menentukan, ungkap Yusuf Eko Dono, mantan penyerang timnas Indonesia, yang optimistis dengan peluang Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Menurut Yusuf, kemenangan dalam laga kandang melawan Bahrain dan Cina wajib diraih oleh timnas Indonesia. Main di kandang harus dimaksimalkan untuk poin penuh, ujarnya. Ia juga menekankan bahwa kemenangan tipis pun sudah cukup, selama mampu mengamankan 3 poin. Selain itu, Yusuf menilai bahwa hasil imbang saat tandang ke Australia dan Jepang, akan sangat penting. Kalau bisa tahan imbang Australia dan Jepang, itu akan sangat membantu, tambahnya. Strategi ini, menurutnya, dapat membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mengakhiri fase grup sebagai runner-up, dan melangkah lebih dekat ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina pada matchday keempat grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo. Laga ini menjadi penentu nasib skuad Garuda, yang harus meraih kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke semifinal. Namun, kemenangan saja tidak cukup bagi tim asuhan Shin Tae-yong, karena mereka juga membutuhkan hasil lain, yaitu Myanmar gagal menang melawan Vietnam di pertandingan terakhir grup. Beban besar jelas ada di pundak Muhammad Ferrari dan rekan-rekannya, yang harus tampil maksimal dalam laga krusial ini. Shin Tae-yong pun mengakui adanya tekanan. Kalau tidak ada beban, itu bohong. Tapi saat ini, para pemain muda menunjukkan performa yang sangat baik, ujarnya dalam konferensi pers jelang laga. Ia juga menyoroti masih banyaknya aspek yang perlu diperbaiki dalam tim yang mayoritas dihuni pemain muda ini. Jika besok kami menang, para pemain muda akan berkembang jauh lebih baik dari sekarang, tambahnya. Grup B menjadi ajang persaingan ketat. Keempat tim, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Myanmar, masih memiliki peluang untuk lolos, tetapi juga berpotensi tersingkir tergantung hasil pertandingan. Bagi Indonesia, hasil imbang melawan Filipina cukup untuk melaju ke semifinal, asalkan Vietnam menang atau bermain imbang melawan Myanmar. Pertandingan terakhir di grup B ini akan menjadi ujian besar, baik dari segi mental maupun strategi, bagi timnas Indonesia. Dengan dukungan penuh dari para supporter, diharapkan skuad Garuda mampu memberikan performa terbaiknya dan meraih hasil yang diharapkan.
Jumat malam menjadi momen pahit bagi timnas Malaysia. Harimau Malaya dipastikan tersingkir dari Piala AFF 2024. Seperti diketahui, mereka tergabung di grup A bersama Thailand, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dalam grup ini, Thailand menjadi favorit utama untuk melaju ke semifinal, sementara Malaysia diprediksi menemani Chang Suek ke babak 4 besar. Namun, kenyataan jauh dari harapan. Harimau Malaya harus mengakhiri langkahnya di fase grup. Meski digadang-gadang sebagai salah satu tim yang lolos ke semifinal, performa Malaysia selama babak grup tidak meyakinkan. Di laga pembuka, mereka hanya bermain imbang 2-2 melawan Kamboja. Pada pertandingan kedua, Malaysia nyaris kalah dari Timor Leste, tetapi mampu bangkit dan menang 3-2. Saat menghadapi Thailand, Harimau Malaya sebenarnya tampil solid dan membuat Gajah Perang kesulitan. Namun, kesalahan fatal dari kiper mereka, membuat Thailand mencetak gol tunggal dan menang 1-0. Dengan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan, peluang Malaysia ke semifinal masih terbuka. Syaratnya, mereka harus mengalahkan Singapura, yang berada di peringkat kedua, dengan keunggulan 2 poin. Bermain di kandang sendiri, Stadion Bukit Jalil, Malaysia berharap menciptakan momen ajaib. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Malaysia tampil dominan sejak awal, terus menekan pertahanan Singapura. Namun, mereka gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir imbang 0-0. Tambahan 1 poin ini, hanya cukup membawa Malaysia finish di posisi ketiga. Harapan untuk melaju ke fase gugur pun pupus, dan lebih menyakitkan lagi, mereka tersingkir di hadapan pendukung sendiri. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan target timnas Indonesia di Piala AFF 2024, yaitu mencapai babak semifinal. Dalam pertemuan dengan media di Jakarta, Erick menjelaskan bahwa target ini merupakan rincian dari pernyataannya sebelumnya, tentang meraih hasil terbaik. Targetnya tetap sama. Kemarin ada yang bertanya, "Pak, bukankah Anda bilang tidak ada target?" Saya tegaskan, saya tidak pernah mengatakan itu, ujar Erick. Ia menambahkan bahwa semua pertandingan uji coba harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, untuk mencapai hasil yang diharapkan, yaitu masuk semifinal. Berdasarkan perhitungan Erick, Indonesia bisa lolos ke semifinal dengan syarat menang melawan Myanmar dan Laos, meskipun kalah dari Vietnam. Namun, hasil imbang 3-3 melawan Laos di kandang menjadi kendala yang tidak sesuai prediksi. Lawan Myanmar kita ingin menang, dan kita menang. Lawan Laos kita targetkan menang, tapi hasilnya seri. Lawan Vietnam, kita sudah perkirakan kalah, jelas Erick. Dengan kondisi tersebut, Erick menegaskan bahwa timnas Indonesia harus menang dalam laga terakhir grup B melawan Filipina di Stadion Manahan Solo, untuk memastikan langkah ke semifinal. Lawan Filipina ini harus menang, tutupnya.